Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Kardan Hasanah. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kali ini. Nah, kali ini saya dengan Ustazah Mariani akan membahas topik nih yang sangat menarik yang tidak jauh-jauh kaitannya dengan bulan Ramadan. Apakah itu? Yaitu tentang tidur ya Ustazah ya. Nah, biasanya kan kita di bulan Ramadan ini sholat malam dan juga bangun sahur tentu akan memangkas kuantitas tidur kita. Nah, tentu saja ketika berpuasa orang-orang akan banyak ini ya Ustazah, banyak menghabiskan waktu siangnya untuk tidur. Nah, kali ini Ustazah Mariani akan membawakan topik tidur ala Rasulullah selama bulan Ramadan yang dapat menjaga kesehatan jiwa dan jantung kita. Nah, sebelumnya nih saya ingin menyapa Ustazah Mariani dulu. Assalamualaikum Ustazah Mariani. Waalaikumsalam Ustazah Helda. Oke. Bagaimana puasanya hari ini Ustazah? Alhamdulillah lancar masih. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya kita bahas dengan topik ini ya Ustazah. Nah, beberapa orang kan sering merasa lemas nih serta tak bertenaga katanya ketika betul. berpuasa. Mungkin kondisi ini seringkali dijadikan alasan Ustazah untuk bermalas-malasan dan tidur ya sepanjang hari saat Ramadan. Lalu Ustazah, apa sih hukumnya orang yang berpuasa tapi kerjanya hanya tidur? Ya Ustazah, kita sering sekali ya, bahkan kadang tuh kita ngelihat orang-orang di rumah atau teman kita bahkan lagi lagi tidur aja gitu misalnya. Nah, berdasarkan yang pernah saya dengar gitu ya di salah satu media sosial itu Ustadz almarhum Syekh Ali Jabir itu pernah menyampaikan bahwa kalau untuk tidur itu tidak membatalkan puasa selama apa? Selama dia tidak meninggalkan kewajibannya ya. Contohnya misalnya nih kita sahur ya, habis sahur tuh tidur aja ya kan. Nah, habis itu bangun lagi buat sholat subuh, tidur lagi sampai zuhur, bangun, tidur lagi, begitu seterusnya sampai berbuka puasa. Itu tidak membatalkan puasanya, tapi yang membahayakan pahala puasanya itu adalah ketika dia tidak menunaikan kewajibannya yaitu sholatnya. Namun alangkah lebih baiknya nih Ustazah, walaupun itu diperbolehkan gitu ya dan tidak membatalkan, alangkah baiknya kita lebih isi gitu ya dengan hal-hal yang kemudian bermanfaat. Jadi dibandingkan tidur sebenarnya walaupun itu diperbolehkan ya Ustazah, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi alangkah lebih baiknya supaya mengisi waktu puasa kita dengan hal-hal yang lebih baik daripada tidur ya. Nah, jadi Ustazah, kalau diambil kesimpulan nih sebenarnya boleh atau sah-sah saja ya tidur sepanjang saat berpuasa itu Ustazah? Iya betul Ustazah. Namun ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa lebih baik diisi dengan kegiatan amal soleh ya. Secara medis pun kalau kita lihat tidur dengan waktu yang panjang itu belum tentu tidurnya nyenyak atau bisa dikatakan tidurnya berkualitas. Kita sering alami gitu ya, pengalaman pribadi mungkin Ustazah juga bahwa ada nih waktu libur misalnya kita bermalas-malasan tidur seharian, itu tidak akan menjadi lebih baik, malah terkadang kita merasakan apa Ustazah? Pusing ya Ustazah ya? Iya betul sekali. Jadi lebih baik kita mengatur kualitas tidur kita daripada kuantitasnya gitu Ustazah. Betul sekali. Walaupun banyak 10 sampai 16 jam tidur, tapi kan kita tidak maksimal ya ininya kualitasnya Ustazah. Iya betul sekali. Mungkin kalau kita tidur terus-menerus itu jadinya tidak bagus juga ya untuk kesehatan ya Ustazah ya. Nah, baik Ustazah Ani, mungkin bisa jelaskan sedikit nih bagaimana sih cara kita memaksimalkan kualitas tidur kita itu selama bulan suci ini? Ya. Untuk kalau ditanya bagaimana sih caranya gitu ya Ustazah. Nah, sebenarnya itu ada beberapa sih ya cara gimana supaya kita itu bisa memaksimalkan kualitas tidur yang kita miliki gitu Ustazah. Oke, menarik sekali ya Ustazah. Nah, lalu apa saja sih cara yang bisa Ustazah sampaikan nih? Sebenarnya sih Ustazah ada beberapa cara ya, tidak banyak tentunya ya, tapi ada beberapa. Yang pertama itu kita harus menjaga pola tidur yang teratur seperti yang tadi gitu ya, berhubungan dengan bagaimana kualitas tidur kita. Bisa dijaga dengan pola tidur yang teratur meskipun waktu makan dan minum itu kita ketahui itu pasti berubah selama bulan Ramadan. Nah, walaupun waktu makan dan minum berubah,
Dan waktu tidur kita pun pasti juga berubah. Nah, kita tetap masih bisa menjaga pola tidur kita, itu akan menjadi hal yang lebih baik sehingga apa, tubuh kita pun juga merasa sehat terus gitu ya Ustazah, selama kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Iya betul sekali Ustazah. Lalu untuk selanjutnya nih Ustazah, apa yang bisa Ustazah sampaikan nih? Oh iya, untuk ini kita kan bicara mengenai pola tidur tadi Ustazah. Nah, pola tidur ini sebenarnya ada pola tidur yang dianjurkan dalam agama kita, tentunya agama Islam ya Ustazah ya. Nah, pola tidur yang dianjurkan itu ada pola tidur ala Rasulullah SAW. Nah, bagaimana pola tidurnya itu? Sebenarnya sederhana Ustazah. Jadi Rasulullah SAW itu selalu tidur dengan posisinya miring ke kanan ya. Kemudian membaca doa sebelum tidur dan bangun di waktu duha. Nah, pola tidur ini itu ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan kita ya. Tidur yang cukup dan berkualitas merupakan kunci untuk menjaga kesehatan jiwa dan jantung kita, apalagi di saat kita melakukan ibadah puasa. Lalu bagaimana nih Ustazah tidur yang cukup dan berkualitas itu dapat membantu menjaga kesehatan jiwa dan juga jantung kita? Ya, untuk menjaga kesehatan jiwa dan jantung kita, nah sebenarnya dalam tidur yang cukup dan berkualitas itu yang pertama itu dapat membantu mengurangi stres ya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan mental ya. Selain itu tidur juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, saat kita tidur itu kalau kita rasakan gitu ya Ustazah, kalau kita bandingkan di saat kita tidur dengan di saat kita beristirahat dalam keadaan tidak tidur dan di saat kita melakukan aktivitas, ritme jantung kita itu berbeda. Nah, di saat kita dalam keadaan tidur, nah jantung kita itu ritmenya akan semakin menurun. Jadi jantung kita dalam istilah halusnya gitu ya saya. Nah, itu jantung kita dapat beristirahat lah ya sebentar dengan menurunkan ritme dari jantung tersebut. Ya, berarti selama kita mencukupkan waktu tidur dan kualitas tidur kita, berarti itu bisa mengurangi stres ya Ustazah. Terus meningkatkan kesehatan jantung dan juga kesehatan mental ya tentunya ya. Nah, sehingga tubuh kita menjadi lebih fit. Iya betul sekali Ustazah. Oke. Nah, lalu apa saja nih Ustazah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas itu? Ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, diantaranya itu yang pertama tadi ya menjaga jadwal tidur. Pola tidur itu kan kaitannya dengan jadwal tidur. Jadi kita yang bisa menjadwalkan tidurnya kita, sehingga apa? Kalau dikatakan itu kita punya pola tidur masing-masing setiap orang, dan pola tidur itu bukan langsung kayak paten gitu saja, tapi kita bisa mengaturnya sendiri sehingga itu terjaga secara terus-menerus. Kemudian yang kedua itu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Seperti apa? Seperti ketika kita tidur itu mematikan lampu atau menutup tirai jendela Ustazah. Jadi gimana nih kalau Ustazah sendiri pengalamannya untuk pas waktu tidur itu kira-kira menyalakan lampu kah mematikan lampu Ustazah? Oke. Nah, kalau dulu ya Ustazah, saya kan dulu masih kuliah, terus mengkos. Nah, saya itu kan takut ya akan kegelapan jadi parno. Nah, saya selalu ini menyalakan lampu yang terang benderang. Lampu utama sudah ada tapi ditambahkan dengan lampu yang pernak-pernik dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi karena sudah selesai berkuliah, sudah menjadi guru, sudah ibaratnya sudah kembali ke rumah, tidak ngekos lagi, saya berani untuk mematikan lampu itu saja. Jadi lampu itu kan lampu yang terang benderang itu, lampu utama dimatikan lalu diganti dengan lampu yang agak redup, warm, ya yang lebih redup. Karena menurut saya Ustazah, kalau lampu yang lebih terang itu cenderung menimbulkan panasnya itu berasa lebih, gitu ya lebih ke berasa. kita, iya. Tapi kalau misalnya yang agak redup, maka hawanya akan jadi sejuk. Nah, itu membuat tubuh kita itu jadi tenang tidurnya. Iya betul sekali. Jadi yang sudah Ustazah lakukan itu sudah benar ya Ustazah ya. Jadi untuk tidur itu sebaiknya kita mematikan lampu atau meredupkan lampu tersebut. Karena apa? Karena dengan kita menyalakan lampu itu nanti terbukti ya, sudah terbukti bahwa itu akan mengganggu produksi hormon di dalam tubuh kita. Salah satu hormonnya itu dikenal dengan nama hormon melatonin. Hormon melatonin tubuh ini sendiri ya, itu berfungsi untuk mengatur dan mensinkronisasi ritme sirkadian di dalam tubuh kita saja.
Nah, ritme sirkadian ini itu adalah kalau istilah kasarnya itu jam biologis. Jadi di dalam otak kita itu sudah iya, tersetting gitu loh saja, sudah tersetting bahwa jam segini harus tidur nih, biasanya udah Iya, ngantuk. Nah, bisa. jadi settingan itu yang disinkronisasi oleh hormon ini gitu ya. Kemudian selain itu hormon ini itu juga berfungsi untuk mengontrol tekanan darah kita, reproduksi serta mencegah inflamasi atau reaksi dari kekebalan tubuh kita sendiri begitu saja. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu menghindari penggunaan gadget nih atau smartphone sebelum tidur ya. Jadi lebih baiknya kita kurang-kurangi gitu saja untuk untuk penggunaan smartphone gitu ya. Untuk sebelum tidur itu biasanya kan kalau dulu nih mau tidur cek dulu nih cek IG notif, scroll gitu iya, ya. benar. Nah, terutama untuk anak-anak kita ya saja yang masih Iya. muda ini perlu sekali untuk mengurangi penggunaan gadget ya ketika mau tidur. Nah, kalau dipikir-pikir sih sebenarnya larangan itu terkadang kan orang tua yang Larang anaknya. yang melarang anaknya gitu, orang tua yang melarang anaknya atau guru yang melarang muridnya gitu ya. Kemudian ternyata larangan itu ada alasannya gitu saja. Nah, alasannya kenapa? Kita tahu bahwa si gadget itu kan punya cahaya sinar ya Iya, saja. benar. Nah, ternyata cahaya atau sinar yang ada pada layar smartphone itu ya, TV juga termasuk ya saja. Itu ada namanya sinar biru nama sinarnya. Nah, itu akan dapat merusak retina pada mata saja. Nah, jadi lama-kelamaan retina mata kita ini akan rusak. Selain itu juga meningkatkan resiko katarak saja. Kemudian tentunya ya kalau kita lama-kelamaan itu menimbulkan kelelahan pada mata serta memicu permasalahan kulit, terutama kulit yang Wajah, iya betul sekali, kulit wajah. Selanjutnya ada memperhatikan kualitas kasur dan bantal. Nah, ini penting ya. Dia galau kalau posisinya tidak pas saja, galau nggak bisa tidur gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Nah, yang terakhir yang paling penting ya membaca doa sebelum tidur. Yang tadi kita bahas ya. Seperti ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, kita itu harus memperhatikan asupan makanan juga ternyata, makanan dan minuman selama bulan Ramadan. Nah, kita hindari tuh makanan yang berlemak dan berat. Jadi yang ringan-ringan aja dulu gitu selama bulan Ramadan ini. Serta apa? Jangan terlalu banyak minum saat sahur dan berbuka puasa. Nah, kita kan haus banget tuh ya biasanya. Kita istilahnya balas dendam nih. Sudah seharian haus, balas dendam, banyak banget kita minum. Nah, itu tidak baik sebenarnya untuk kesehatan kita. Karena nanti dikenal itu istilah penyakitnya nokturia kalau tidak salah saja. Nah, itu penyakit yang kita itu jadi buang air kecil atau ke belakang itu berkali-kali. Pernah saya dengar Ustazah. Nah, sehingga waktu tidur kita akan terganggu. Nah, itu kaitannya dengan pola tidur tadi. Wah, bermanfaat sekali ya Ustazah ya yang saya sampaikan ini. Jadi kita bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Apalagi kan ini kita berkaca dengan ala Rasulullah ya Ustazah ya. Betul. Jangan sampai nanti kita terlalu banyak tidurnya, tapi tidak memperhatikan apa-apa saja nih yang bisa menunjang kualitas tidur kita itu. Nah, terima kasih banyak untuk Ustazah Ani atas waktu dan pengetahuannya yang diberikan kepada kita. Selanjutnya Ustazah, adakah pesan akhir yang ingin Anda sampaikan? Terima kasih Ustazah ya. Pesan terakhirnya ya saya ingin mengajak kita semua, para pendengar, anak-anak Ustazah juga rekan-rekan ya untuk selalu kita dapat menjaga kesehatan tidur kita selama bulan suci Ramadan ini dengan kita menjaga kesehatan jasmani dan jiwa kita. Itu saja. Serta satu lagi saja yang paling penting ya, boleh tidur tetapi yang berkualitas dan kalau bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sementang diperbolehkan untuk tidur tapi tidak memperhatikan apakah itu kita berbicara tentang prioritas ya Ustazah ya. Kalau kita memprioritaskan tidur tapi masih ada banyak pekerjaan lain, apalagi misalkan siswa banyak tugas, ada tugas yang harus diselesaikan
tapi malah tidur akhirnya jadi terbengkalai. Nah mungkin itu bisa diperhatikan ya Ustazah ya. Iya betul, itu salah satu ibadah ya Ustazah belajar itu ya. Iya. Jangan kira ibadahnya cuma sholat, Mm-mm. baca misalnya sholawat, baca Al-Quran. Nah kita pelajari misalnya sekarang nih belajar online, nah itu juga merupakan ibadah daripada Iya. kita tidur gitu Betul Ustazah sekali. ya. Menuntut ini. ilmu itu lebih mulia sepertinya ya Ustazah ya. Betul. Nah, mungkin itu saja ya Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan di podcast kali ini. Mungkin bisa kalian stay tune ya di podcast-podcast kita lainnya. Saya cukupkan mungkin ya Ustazah ya. Iya cukup saja. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.